Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, abang-abang yang sudah berkenan datang ke sini meluangkan waktu sebentar buat kami. Di sini kami mau jelasin tentang cara penggunaan operator boolean. Jadi sebelum kami menjelaskan materi kami, ada baiknya kita kenalan dulu kan. Jadi perkenalkan, nama saya sendiri Iin Yudhistira, biasa dipanggil Iin. Selanjutnya Nuria Saputri Musudia. Baiklah, langsung saja Aldi akan menjelaskan tentang apa itu dan bagaimana penggunaan operator boolean. Kepada saudari Aldi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Coba saya akan menjelaskan tentang pengertian operator boolean. Apa itu boolean? Boolean operator ialah sistem logika yang dapat digunakan sebagai penghubung kata untuk menggabungkan, menyeleksi, atau mengecualikan kata kunci saat mencari data informasi dengan menggunakan strategi. Jadi hasil penelitian yang kita cari menjadi relevan. Manfaat menggunakan operator boolean. Berikut 4 manfaat jika menggunakan operator boolean. Yang pertama itu mempermudahkan saat mencari informasi. Yang kedua, dapat mempersempit pencarian informasi. Ketiga, dapat memperluas informasi. Dan yang terakhir, mempermudah pencarian informasi tanpa melewatkan salah satu kata kunci yang tidak diinginkan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini ada 3 penggunaan operator boolean. Yang pertama, dia itu menggunakan N. Jadi dengan menggunakan N ini, dia dapat mempersempit hasil penelusuran yang kita cari. Jadi dia cuman mengeluarkan hasil sesuai keyword yang kita tulis. Langsung kita contohkan aja. Langsung aja kita ambil contoh dari ini bu. Contohnya kita ketik mental. Nah ini, jadi ketika kita mengetik keyword mental health, itu yang keluar sekitar 5.760. Jadi yang keluar itu banyak, bermacam-macam yang keluar. Tidak hanya mental health aja, dia itu yang keluar banyak. Jadi kalau kita langsung menggunakan N, dia kan yang keluar lebih sedikit itu, lebih sempit. Nah, kan? Jadi udah paham kan sampai sini? Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Nuria Syafutri. Kepada Nuria Syafutri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saya. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan AND, OR, dan NOT ya. Langsung ke prakteknya aja biar langsung paham. Jadi misalnya kita gunakan contoh, misalnya kalau misalnya judul itu kan panjang, lalu kita buat contohnya judulnya itu
menggunakan operator boolean. Kita lihat hasilnya sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Hasilnya ada 2710 hasil yang tergambar di situ. Kemudian kita menggunakan operator boolean, yaitu menggunakan AND. Jadi AND sudah dijelaskan, jadi kita mengganti ke OR. Kalau dari OR penjelasannya itu ada 3740, sedangkan kita tidak menggunakan OR, ada 2710. Jadi kan OR itu kan kegunaannya untuk memperluas hasil pencarian. Makanya tadi kalau menggunakan OR dia lebih banyak hasilnya, kalau nggak menggunakan OR dia lebih sedikit hasilnya. Kemudian kalau misalnya kita pakai not, kalau kita pakai not, hasil pencariannya itu ada 2660. Sedangkan ketika tidak pakai not, hasilnya ada 2710. Memang beda tipis kan, karena not itu kan kegunaannya itu untuk memunculkan dari kata-kata. Misalnya kan kita mau nyari strategi resiko, tapi nggak pakai minimalisir. Jadi minimalisirnya itu nggak digunakan, nggak muncul di situ. Mungkin sebagian kawan-kawan ada yang kurang paham tentang ini. Ini tanda bintang, tanda tambah sama tanda kurung. Jadi tanda bintang ini bisa diganti sama N. Kalau misalnya kita nggak pakai AND di dalam penelusuran, bisa menggunakan tanda bintang ini untuk gantinya, sebagai gantinya. Sedangkan OR juga bisa diganti dengan tanda tambah, dan not bisa diganti dengan tanda kurung. Sekian penjelasan dari saya. Pada Gimana penggunaan operator boolean itu? Meletakkan kata AND, terus AND, not, dan OR. nah, itu gimana meletakkan di antara hal itu? Kapan dia ada jalan sendiri itu? Diletakkan pada koma, atau memang ada Itu yang khususnya? Kita maksudnya bagaimana pun? Enggak, misalnya kayak gini kan, kita mau nyari apa ya, mental health gitu. Kita lebih pengen yang hasil penelusuran itu lebih banyak itu di health-nya. Jadi kita buat AND-nya itu di dekat health gitu. Baru yang muncul itu hasil dari health yang banyak. Oh iya. Kalau misalnya nggak ada not-nya, kita buat not-nya. Baru yang nggak muncul itu health-nya itu, yang munculnya itu mentalnya ya. Kasih. baik. Harap kakak-kakak dan abang-abang bisa ngerti ya. Jadi sampai di sini saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata atau perilaku kami, mohon dimaafkan ya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.